Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita pada hari ini bisa bertemu kembali ya. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Pak Guru doakan semoga kalian semua hari ini tidak hanya sehat tapi juga bahagia. Ya, pengennya bahagia terus apa enggak? Ya. Nah, kemudian jangan lupa karena hari ini kan kita hari-hari ini sering banyak mungkin cuacanya sedang tidak menentu ya. Nah, jadi jangan lupa kalian nanti jaga kesehatan ketika di rumah, jangan lupa tidurnya yang cukup. Kalau bisa, kalau pada saat libur kalian olahraga. Itu ya. Nah, itu karena nanti kalian bisa selalu sehat terus bahagia. Oke. Nah, pada hari ini nanti kita akan belajar bersama untuk mata pelajaran kecerdasan coding dan kecerdasan artifisial atau KKA ya. Nah, tapi sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu supaya diberikan kelancaran, kemudahan dan juga keberkahan ilmu yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, coba di antara kalian siapa yang mau memimpin doa? Ayo Pak. Oke, ya silahkan. Baik. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kepada Pak Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah sebelum nanti kita masuk ke materi, nah Pak Guru mau tanya dulu, hari ini berangkat semua atau tidak ini? Tidak, ada yang sedang sakit? Ada. Oke, nah mudah-mudahan nanti teman kita, teman kalian yang sedang sakit kita doakan bareng-bareng ya. Nah nanti supaya cepat sembuh. Nah nanti Pak Guru sudah sampaikan bagi kalian yang sekarang sudah sehat, ya jangan lupa jaga kesehatannya. Oke, baik. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang pengoperasian dan mengaplikasi perangkat kecerdasan artifisial. Oke. Nah, nanti materi pembahasannya kurang lebih ada 4 ya, mulai dari definisi perangkat KA atau kecerdasan artifisial, pengoperasian, karir di bidang KA, dan kolaborasi dengan perangkat KA. Tujuan pembelajarannya, ada yang mau bantu baca? Coba, Nela. Yang pertama, ada apa saja ini? Tujuan pembelajaran. Ya. Peserta didik mampu memahami dan mengaplikasikan perangkat kecerdasan artifisial pada area pemanfaatan secara umum dan khusus. Oke, nah selanjutnya bisa dibantu Pak Guru membacakan tujuan pembelajaran. Coba Mega. Tujuan pembelajaran kedua, peserta didik mampu menentukan perangkat kecerdasan artifisial yang sesuai untuk berkolaborasi. Oke, nah kemudian yang terakhir Pak Guru minta coba Laili dibaca untuk tujuan pelajarannya. Gak kelihatan?
Walah, oke. Coba Arneta bisa dibantu? Pembelajaran ketiga, peserta didik mampu menghasilkan konten Ya. kolaborasi dengan perangkat kecerdasan artifisial. Oke, nah itu tadi 3 tujuan pembelajaran untuk mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial untuk materi pengoperasian dan pengaplikasian perangkat KA ya. Nah, mudah-mudahan nanti setelah selesai kita belajar mengenai mata pelajaran ini, harapannya nanti 3 tujuan pembelajaran ini nanti bisa kalian kuasai. Amin Allahumma. Amin. Oke, nah sebelumnya nanti Pak Guru mau tayangkan sebuah video ya, coba. Di kawasan Keraton Pasuruan, Oke. warga menggunakan helikopter untuk transportasi ke pasar atau sekolah dengan tarif hanya Rp2.000. Saya tidak sabar untuk segera melompat. Woi, lu yang manggil gua Jawa tadi, gua tunggu di Gergopo lu pada. Player old, no gyro, HP Samsung J Prime nih bos, senggol dong. Masa nenek udah tua begini, kau buat prom yang bikin jantung copot? Mentang-mentang udah bisa pakai AI, gua dibikin lompat dari pesawat gini, berarti. Lu mau gua masuk angin? Kamu pikir nenek-nenek begini, saya tidak berani. Saya akan cari kau mukti. Di mana kau mukti? Gila nih si Raikal, masa sapi gua mau dikurbanin? Kenapa hewan kurban selalu laki-laki? Karena kalau perempuan, jangankan kurban, mengalah saja. Oke. Nah, kira-kira dari tadi video yang Pak Guru tayangkan, ada yang tahu nggak ini videonya asli apa bukan? Saya Pak, Oh ya, Daniel. itu Bagaimana menurut kamu? itu AI. Oke, nah ini benar ya. Jadi video yang tadi Pak Guru putar itu bukan asli. Nah, tapi hasil kreasi dari perangkat AI atau kecerdasan artifisial. Nah, kira-kira ada yang pengen bisa buat video seperti ini nggak? Pengen semua apa nggak ini? Nah, nanti kalian akan belajar bareng salah satunya supaya bisa bikin konten kreatif seperti ini, gitu ya. Nah, oke, nah sebelum nanti kita bahas materinya lebih lanjut, nah Pak Guru mau nanti kita pretest dulu. Nah Pak Guru ingin tahu mengukur sejauh mana pemahaman kalian atau pengetahuan kalian tentang apa itu AI atau kecerdasan artifisial. Nah silahkan nanti kalian bisa buka komputernya. Ya, kalau yang belum menyalakan komputer silahkan bisa dinyalakan dulu komputernya, kemudian buka browser. Oke. Nah, ketikkan alamat joinmyquiz.com. Ya, silahkan buka. joinmyquiz.com ya. Kemudian masukkan kodenya adalah 36163772. Oke. Kalau yang sudah, kalian boleh pakai menggunakan HP atau juga boleh menggunakan komputer ya. Bebas silahkan. Nah, jangan lupa pada saat sudah login nanti gunakan nama kalian sendiri-sendiri. Jangan pakai nama yang aneh-aneh gitu ya. Nah, kemudian langsung saja kalau sudah berhasil login dikerjakan soalnya. Kemudian nanti waktu untuk pengerjaannya 5 menit saja ya. Silakan waktunya 5 menit langsung dikerjakan. Kalau ada yang merasa kesulitan pada saat membuka aplikasinya atau kuisnya, silahkan boleh ditanyakan. Oke, bisa, Leli, kayak ini ya. Ya, coba. Silakan dijawab sejauh pengetahuan kalian tentang apa itu kecerdasan artifisial. Oke.
Ada yang ditanyakan? Belum? Oke. Sudah ada yang selesai? Belum? Oke, silakan dilanjutkan. Langsung cetak gitu ya. Oke, waktunya 1 menit lagi ya. Ya, baik. Waktunya habis. Pak Guru akhiri.
Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Oke, nah nanti semoga setelah kalian belajar mengenai KA atau kecerdasan artifisial, nanti ada di antara kalian ya yang satu salah 2, salah 3. Nah, kalau bisa semuanya. Nah, ada yang nanti bekerja setelah lulus itu di bidang kecerdasan artifisial. Nah, salah satunya nanti ada bidang namanya data scientist gitu ya. Nah, apa itu data scientist? Kita akan pelajari bersama. Oke. Nah, sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu kecerdasan artifisial atau KA? Nah, kalau bahasa kerennya ya AI gitu ya. Coba ada yang tahu? Pak Guru mau tanya pengertiannya AI. Oh ya, silakan Rey. Apa Rey yang kamu ketahui tentang KA? Program yang bisa meniru manusia. Oke, nah betul sekali, tepuk tangan untuk Rey. Ada lagi yang lain? Belum tahu? Oke, nah kita bahas bareng-bareng ya. Nah, definisi dari kecerdasan artifisial atau KA. Jadi KA itu adalah sebuah sistem yang memungkinkan komputer belajar dari data. Nah, kemudian nanti mengenali polanya serta membuat prediksi sehingga nanti bisa membuat keputusan secara mandiri. Nah, ini hampir mirip nanti seperti manusia. Jadi benar tadi yang sudah disampaikan oleh Ray ya. Nah, dia AI itu atau kecerdasan artifisial itu ibaratnya nanti program yang bisa meniru cara atau pola pikir manusia. Ya, jadi nanti tidak perlu kita harus suruh-suruh lagi. Dia nanti bisa membuat keputusan sendiri. Oke, keren nggak itu AI? Nah, keren ya. Nah, kemudian karakteristik atau ciri khas dari AI itu apa atau KA? Nah, yang pertama KA itu nanti belajar dari data atau yang dikenal nanti dengan istilah machine learning gitu ya. Nah, semakin nanti kita banyak memberikan data-data kepada AI, maka nanti dia bisa menganalisis dan jadi jauh lebih pintar. Hasil keluarannya, outputnya yang kita harapkan nanti jadi jauh lebih baik ya. Kemudian ciri khas yang selanjutnya, KA itu mampu beradaptasi dengan dan meningkatkan performanya. Nah, misalnya kalian minta AI atau KA tolong buatkan gambar kucing misalnya. Nah, ternyata di hasil percobaan yang pertama dia menampilkan gambar ayam misalnya malah. Nah, nanti kalian bisa koreksi hasil yang kamu keluarkan itu belum sesuai. Nah, maka nanti si KA ini bisa belajar lagi mandiri merubah kesalahannya, memperbaiki kesalahannya sehingga menghasilkan output yang kalian inginkan atau harapkan ya. Jadi dia mampu beradaptasi. Selanjutnya, KA itu juga bisa bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Nah, seperti contohnya ketika kalian mungkin ada yang suka nonton YouTube nggak di sini? Coba angkat tangan. Yang suka nonton YouTube? Coba, cuma sedikit sekali ini. Yang lain nggak suka nonton YouTube? Oke, banyak ya. Kemudian yang suka nonton TikTok, coba angkat tangan. Oke, hampir semuanya ya. Nah, mungkin kalian tidak sadari ya, di antara ketika kebiasaan kalian menonton video di YouTube atau di TikTok, sebenarnya itu ada pengaruh AI juga dalam hal sugesti pencarian ya. Jadi kadang apa yang sering kalian tonton itulah yang pasti akan selalu muncul. Itu kan sebenarnya ada pengaruh dari kecerdasan artifisial atau AI. Nah, kemudian KA ini juga mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Nah, nanti terutama kalau yang ada kaitannya misalnya dengan prediksi saham gitu ya. Kalau di bidang kesehatan nanti mendiagnosis penyakit dan seterusnya, ini nanti sangat berguna untuk mengetahui apa saja sih langkah-langkah yang mungkin bisa kita terapkan untuk mengatasi suatu masalah ya. Tuh. Nah, kemudian kalau dibandingkan atau diadu, nah coba Pak Guru mau tanya, kira-kira kecerdasan artifisial tadi ya, atau kecerdasan yang mirip seperti otak manusia itu, kalau dibandingkan dengan kalian sebagai manusia, kira-kira lebih baik yang mana? Ada yang bisa menjawab atau ada yang mau memberikan pendapat? Kira-kira lebih hebat mana, otak manusia atau kecerdasan artifisial? Coba, Nisa.
Ayo, Nifatun, yuk. Menurut kamu lebih baik yang mana? Otak manusia atau kecerdasan artifisial? Ya, karena otak manusia punya keterbatasan. Oke, baik, tepuk tangan untuk Nifatun Nisa. Ada lagi yang punya pendapat berbeda? Kalau Nifatun tadi teman kalian berpendapat bahwa nanti mungkin kecerdasan artifisial sedikit lebih maju dibanding otak manusia. Ada yang berbeda pendapatnya? Oke, mungkin Arif punya pendapat yang lain. Arif, menurut kamu apa pendapatnya? Lebih cerdas otak manusia. Kenapa? Oke, karena AI hanya diperintah oleh manusia. Oke, tepuk tangan untuk pendapatnya Arif. Nah, apakah lebih baik AI atau KA ataukah otak manusia? Mari kita simak bersama-sama perbedaannya. Nah, yuk kita baca bareng-bareng. Yang pertama ada kecerdasan artifisial. Dia itu apa ini? Tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Kalau kecerdasan manusia bisa berpikir. Oke, kemudian selanjutnya kalau manusia bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. kemudian Hanya memahami hal yang ada padanya. kalau manusia. Bisa memahami konteks yang luas. Nah, terakhir kecerdasan artifisial Hanya bisa membuat keputusan berdasarkan akal dan pola. sedangkan manusia Bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral, dan etika. Nah, jadi kesimpulannya antara kecerdasan artifisial atau AI dibandingkan dengan kecerdasan manusia, lebih cerdas yang mana? Nah, lebih cerdas manusia ya, karena kita ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam pasti jauh lebih canggih ya daripada AI atau kecerdasan artifisial yang merupakan bikinan manusia gitu ya. Nah, tapi nanti kecerdasan artifisial ini bisa kita manfaatkan untuk membantu kehidupan kita sehari-hari. Oke. Nah, jadi perlu kalian perhatikan bahwa KA itu nanti tidak selalu benar. Ya, kalau kalian sudah pernah menggunakan misalnya, nah jangan semena-mena atau semata-mata semua yang dikatakan AI itu kalian telan mentah-mentah ya, tapi harus diproses dulu, harus difilter dulu, dikaji dulu, apakah ini memang benar jawaban dari KA atau jangan-jangan ada yang keliru nih datanya, jadi perlu di cross check kembali. Nah kalau nanti kalian mau hasilnya yang diberikan oleh KA itu jauh lebih bagus, maka nanti sebaiknya kalian sering memberikan data untuk melatih dari kecerdasan artifisial ini sehingga hasilnya nanti semakin akurat, semakin baik. Oke. Nah, kemudian komponen utamanya mulai dari data, algoritma atau bahasa pemrogramannya, modelnya, infrastruktur, perangkat keras dan lunak, antarmuka ya, atau tampilannya ketika kalian buka mungkin menggunakan HP, menggunakan komputer, laptop. Nah, nanti seperti apa, kemudian keamanannya juga itu merupakan bagian dari komponen kecerdasan artifisial. Bisa dipahami sampai sini? Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke, lanjut. Nah, kemudian prinsip kerja dari kecerdasan artifisial itu seperti apa sih? Nah, dia itu dibagi menjadi 3 tahapan. Pertama, tahapan masukan ya atau input, kemudian tahapan proses, kemudian tahapan keluaran atau output. Di tahapan input ada apa saja? Nah, nanti kita masukkan data. Datanya bisa berupa pertanyaan ya. ChatGPT, hari ini Banjarnegara hujan apa enggak misalnya ya. Kemudian perintah suara, bisa tolong
carikan materi tentang ini di internet misalkan ya. Kemudian teks kalian ngetik di ChatGPT-nya, kemudian gambar. Nah, sekarang kalian bisa misalnya mencari lokasi tempat yang belum kalian ketahui dengan cara apa? Kalian upload. Tanya misalnya ke ChatGPT, ke Gemini, tanyakan lokasi dari tempat ini di mana sih? Nah, itu bisa nanti dikasih, nanti diproses oleh KA-nya ya. Misalnya tadi ChatGPT atau Gemini, kemudian akan diberikan hasilnya, outputnya. Bisa berupa hasil karya seni, bisa nanti berupa tadi apa yang kalian inginkan. Ya, bisa juga diberikan saran ini. Ya, kalau kalian misalnya lagi mendekati teman supaya teman itu kalian bisa diterima, nah bisa juga nanti KA ini memberikan saran kepada kalian. Oke. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Oke, bisa ya. Nah, untuk evolusinya diawali dulu dari era simbolik, ketika masih dia hanya berupa program saja. Kemudian selanjutnya berkembang, program itu bisa belajar mandiri dari data-data yang kita berikan. Nah, kemudian di tahap yang sekarang AI itu sudah memiliki di fase deep learning, atau sudah mulai mendekati dia mensimulasikan cara kerja otak manusia. Jadi semakin pintar ya, dari zaman ke zaman itu dia semakin pintar AI itu atau KA. Oke, ini ada 3 tahapan kategorinya. Nanti kalian bisa eksplorasi sendiri di modul, ataupun bisa kalian cari nanti di kajian pustaka online, bisa lewat internet, bisa lewat YouTube dan seterusnya, mengenai 3 subkategori kecerdasan artifisial ini. Oke. Nah, Pak Guru nanti akan langsung menyampaikan materi. Nah, untuk kategori perangkat KA ya. Jadi kategori perangkat KA itu ada banyak sekali sekarang. Nah, hampir mungkin setiap bidang kehidupan itu sekarang ada AI yang bisa kita gunakan untuk membantu pekerjaan kita. Nah, contohnya ada kategori asisten ya, untuk membantu kehidupan sehari-hari. Ada produksi konten digital, bisa kita buat video secara cepat, kemudian gambar secara cepat, itu juga bisa kita memanfaatkan perangkat KA. Kemudian menulis rangkuman rapat atau rangkuman materi, ketika Bapak Ibu guru mungkin menjelaskan, nah nanti kalian bisa merangkumnya dengan dibantu KA. Nah, dan banyak sekali yang lainnya juga. Nah, nanti silahkan kalian eksplorasi secara mandiri, cari tahu apa saja sih perangkat-perangkat KA dan contoh dari penerapannya. Oke. Nah, tadi pengoperasiannya ini ya, mulai dari input data, kemudian nanti akan diproses, kemudian akan dibaca oleh model trainingnya si KA ini, baru nanti akan diberikan hasil sesuai dengan yang kalian harapkan. Ya, contohnya ketika kalian buka aplikasi YouTube atau Netflix, barangkali yang suka nonton film, nah biasanya akan diberikan berupa saran atau rekomendasi. Ya, film-film apa yang mungkin kalian sangat suka nanti, pasti suka dan seterusnya. Oke, nah sekarang Pak Guru mau kalian bentuk kelompok ya, yang terdiri dari 3 sampai 4 anak. Nah, silakan. Apakah mau dibentuk berdasarkan tempat duduknya atau mau berpindah lagi? Silakan, masih Pak Guru berikan kesempatan bagi yang mau mungkin berpindah tempat duduk. Silakan, masih boleh ya. Atau sudah nyaman dengan temannya sekarang? Oke, nah berarti nanti silahkan kelompoknya dengan teman satu bangku ya, satu meja ya. Oke, nah urutannya nanti kelompok 1 itu dari sebelah sini ya. Nah, dari kelompoknya Gita, kemudian ada Neswa, ada Nela. Kelompok 2 nanti Ray, kemudian Ovan dan seterusnya. Kelompok 3 berarti Komsa ke sini ya sampai Zulfa. Kelompok 4 nanti dari Kaira sampai Zelina dan seterusnya silang sampai belakang sendiri. Kelompoknya Vicky berarti kelompok 9. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa dipahami, silakan sekarang perwakilan dari setiap kelompok 1 anak untuk mengambil LKPD atau lembar kerja peserta didik di meja depan. Silakan salah satu saja mengambil
LKPD-nya untuk mengerjakan tugas. Ya. Ya. Nah, bagi yang sudah ambil LKPD-nya, silakan kalian bisa isi data diri anggota kelompok kalian masing-masing, termasuk nama kelompoknya tadi seperti yang sudah Pak Guru jelaskan. Kemudian nanti kalian kerjakan tugas atau aktivitas kegiatan 1 ya. Nah, di situ sudah ada deskripsi dan petunjuknya. Silakan tinggal kalian ikuti saja. Oke. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Belum. Ya, jadi tugasnya apa atau aktivitasnya apa? Nah, silahkan kalian berdiskusi dengan teman satu kelompok mengenai contoh-contoh penerapan KA atau kecerdasan artifisial di berbagai bidang kehidupan di sekitar kalian ya. Ada bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang pertanian ya, bidang bisnis, transportasi dan lain sebagainya. Silahkan kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya. Pilih salah satu bidang saja, nggak perlu banyak ya, cukup pilih salah satu saja yang menurut kalian ingin dibahas, dicari tahu pemanfaatannya, penerapan KA di bidang tersebut. Nah, nanti silahkan kalian buat peta konsepnya. Jadi pemanfaatan KA di bidang yang kalian pilih itu nanti dibuat menjadi sebuah peta konsep ya. Nah, peta konsepnya silahkan bebas. Kalian bisa buat secara manual pakai kertas boleh. Kalau yang pinter gambar, suka gambar boleh. Kalau mau dibuat pakai aplikasi digital juga boleh, silahkan ya. Pakai Canva, ada Miro dan seterusnya. Ya, itu kalian bisa manfaatkan. Terus juga kalian silahkan bisa mengeksplor juga salah satu dari pembuatan peta konsep itu menggunakan salah satu perangkat KA yang mungkin kalian sudah ketahui, sudah kuasai atau sudah pernah coba ya. Nah, misalnya ChatGPT, Gemini, kemudian Meta dan seterusnya, silahkan bisa dicoba untuk membantu kalian dalam mengerjakan tugas. Oke, kira-kira bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke, kalau belum ada silahkan mulai dikerjakan. Waktunya hanya 10 menit saja. Ya, silahkan dikerjakan. Nah, nanti selama berdiskusi untuk mencari tahu contoh-contoh penerapan KA dan pemanfaatan KA di berbagai bidang, kalian boleh mencari ya referensi dari sumber pustaka online atau dari modul yang sudah Pak Guru sediakan melalui media Google Classroom ya. Tadi sudah dibuka semua aplikasi Classroom-nya? Sudah. Oke, ya silahkan. Kira-kira ada kesulitan? Belum. Ada ya? Nah, silakan. Ada yang buka Canva ya? Dibuka Canva-nya. Cari dulu. Mana? Ada yang ditanyakan? Nah, nanti pembagian tugasnya silakan. Siapa yang mau menjelaskan atau mau gantian?
lain bisa. Nah, coba-coba bisa, boleh sambil dibuka, dipelajari. Oke. Mana? Ada yang dibuka? Coba kanvanya. Mana kanvanya tadi? Nah, ini di sini. Coba dibuka. Buka dulu. Salah satu aja. Dibuka kanva. Mas. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nah, mungkin ada yang merasa kesulitan ketika mengerjakan tugasnya, silakan boleh ditanyakan ke Pak Guru, ya. Oke. Sudah? Ya, sambil dibuka boleh dipelajari. Oke, mana Vicky? Bisa nanti? Oke, waktunya habis ya. Oke, nah silakan ada yang mau mempresentasikan hasilnya. Oke, kelompok 1 silakan boleh maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Nah, kelompok yang lain silakan menyimak dan nanti bisa memberikan saran, masukan dari hasil pekerjaan teman kalian kelompok 1. Oke. Ya, silakan bisa diperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Gita Artamadiri dan ini rekan saya Nasiwa Aulia. Saya Naila. Tujuan kami berdiri di sini yaitu akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pemanfaatan KA bidang perdagangan. Yang pertama yaitu sistem rekomendasi produk, yang kedua yaitu layanan pelanggan otomatis, yang ketiga yaitu analisis perilaku konsumen, yang keempat yaitu optimasi dan stok logistik, dan yang pertama yaitu sistem rekomendasi produk yang akan dibacakan oleh saya sendiri. KA digunakan untuk menganalisis kebiasaan belanja dan preferensi pelanggan untuk merekomendasikan produk yang relatif secara otomatis, contohnya Shopee, Tokopedia, Amazon. Dan yang kedua akan dibacakan oleh Naila. Yang kedua, layanan pelanggan otomatis, chatbot berbasis NLP, natural language processing, membantu menjawab pertanyaan pelanggan 24/7 tanpa perlu intervensi manusia. Contohnya seperti WhatsApp bot, live chat AI. Dan yang ketiga dan keempat akan dibacakan oleh Najwa. Yang ketiga yaitu analisis perilaku konsumen. KA mempelajari pola kunjungan, klik, waktu kunjungan, dan history pembelian untuk strategi pemasaran dan segmentasi pasar. Yang keempat yaitu optimasi stok dan logistik. KA membantu memprediksi permintaan barang dan mengoptimalkan distribusi logistik sehingga stok tidak menumpuk atau kehabisan. Adakah yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ya, David. Silakan pertanyaannya. Oke.
Menurut kelompok 1 bagaimana jawabannya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Maka akan menjawab. Ya, siapa yang mau menjawab? Silakan. Ya. Oke. Ya, tentu saja. Terutama buat membantu hal-hal yang simpel, kayak tanya ongkir, cek status pesanan, atau ganti alamat. Tapi kalau masalahnya lebih ribet, biasanya tetap dialihkan ke admin beneran. Jadi chatbot itu bantu awalnya aja biar lebih cepat. Bagaimana? David, sudah puas dengan jawabannya? Oke, ya. Silakan. Adakah yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, akan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Selanjutnya, kelompok mana lagi yang sudah siap maju? Oh ya, kelompok 2, silakan. Tanya lagi nanti. Ya. Oke, silakan kelompok 2. Diperkenalkan dulu ya nama-nama dari anggotanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Arifin. Perkenalkan, nama saya Rega Jessica Erlangga. Perkenalkan, nama saya Novel Rizaldo. Perkenalkan, nama saya Arifin Setiawan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemanfaatan KA di bidang pariwisata. Untuk yang pertama, asisten virtual perjalanan digunakan untuk membantu wisatawan merencanakan perjalanan, menyusun rute, dan memberikan saran waktu nyata atau real time. Yang kedua, ada rekomendasi tujuan. Berdasarkan preferensi penggunaan, KA dapat merekomendasikan destinasi tempat makan, atraksi wisata, dan waktu terbaik untuk berkunjung. 3. Penerjemahan otomatis mempermudah komunikasi antar bahasa antara wisatawan dan penduduk lokal menggunakan AI atau seperti Google Translate berbasis NLP. Yang keempat, layanan hotel dan booking. Hotel dan agen perjalanan menggunakan chatbot untuk menerima reservasi, menjawab pertanyaan umum, dan memberikan informasi keluarga. 5. Analisis ulasan wisatawan. KA digunakan untuk memantau dan menganalisis ulasan pelanggan dari platform online sehingga pelaku industri bisa meningkatkan layanan. Oke. Silakan, ada yang bertanya? Ya, silakan. Ada yang mau menanggapi? Ya. Kelompok 2 ya, Detisa, yuk. Boleh. Izin bertanya, menurut pendapat kelompok kalian, asisten virtual itu kayak gimana sih? Emang bisa bantu kita waktu liburan? Oke, silakan ditanggapi kelompok Terima kasih atas 2. pertanyaannya. Akan kami jawab, ya bisa banget. Asisten virtual itu kayak aplikasi yang bisa bantu kita cari rute perjalanan, pesan tiket, bahkan mengingatkan jadwal kita. Contohnya kayak Google Travel atau Prepay. Jadi kita nggak perlu ribet buka banyak aplikasi, semua dibantu otomatis. Ya, bagaimana? Kelompok 3 atau Detisa dari jawaban kelompok 2? Sudah puas? Oke, ya. Silakan. Ya. Silakan, ada yang bertanya lagi? Ya. Ya, silakan. Kelompok 9 ya? Ya, Vicky, gimana pertanyaannya? Silakan disampaikan. Kelompok kalian rekomendasi tempat wisata dari KA itu beneran akurat nggak? Ya, silakan bisa dijawab. Pertanyaannya. Siapa yang mau jawab ini? Kelompok 2. Oke, Daniel, silakan. Diberikan jawabannya menurut pendapat kelompok 2. Ya, menurut eksplorasi kelompok kami, rekomendasi dari KA mengenai tempat wisata biasanya cukup akurat. Soalnya KA melihat dari histori pencarian kita, tempat yang sering diklik orang lain, dan ulasan yang bagus. Tapi tetap ya, kita juga harus baca-baca dulu biar cocok sama minat kita. Oke, bagaimana jawabannya? Kelompok 9? Ya, sudah pas. Oke, ya. Sudah cukup? Cukup, Pak. Oke, silakan bisa ditutup dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang tadi sudah maju. Nah, oke ya, tadi kalian semua sudah maju, sudah merealisasikan hasil dari tugas 1 mengenai peta konsep pemanfaatan KA di berbagai bidang kehidupan. Nah, tadi bagus-bagus sekali, keren-keren sekali hasilnya. Nah, menandakan bahwa ternyata kelas kalian anak-anaknya sangat kreatif. Ya, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Nah, sangat aktif dan sangat kritis ya. Terbukti tadi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit dari teman-temannya ya. Gitu. Dan teman-temannya juga kritis ya mau bertanya. Jadi Pak Guru sangat bangga sekali kalian sangat istilahnya memanfaatkan teknologi dengan baik. Oke, nah kalau bisa nanti dipertahankan, kalian explore lagi lebih jauh mengenai pemanfaatan KA sehingga nanti beneran kalian itu bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, barangkali nanti juga bisa mendatangkan peluang untuk pekerjaan kalian di masa yang akan datang. Oke. Nah, untuk pertemuan berikutnya, nah nanti kita akan pelajari materi tentang pembuatan konten ya, pembuatan konten menggunakan perangkat KA yang berbeda-beda. Nah, tapi sebelum kita akhiri ya, Pak Guru mau tanya dulu, bagaimana perasaan kalian tentang pelajaran hari ini? Senang apa sedih? Senang. Nah, kemudian mungkin apa sih hal menarik yang mungkin kalian rasakan? Ada yang mau menyampaikan? Coba siapa? Oke, Syahrilina, silakan disampaikan. Tertarik banget pas tahu ternyata KA itu bisa dipakai juga di pariwisata kayak rekomendasi tempat pariwisata. Oh, ya. Terus gitu Pak. Soalnya saya suka jalan-jalan Pak. Oke, tepuk tangan dulu untuk Syahrilina. Ya, bener banget ya. Kalau kalian yang suka jalan-jalan ini nanti KA itu benar-benar bisa dimanfaatkan untuk tahu tempat-tempat mana sih yang mungkin lagi viral, yang mungkin dekat dengan rumah kalian. Nanti bisa kalian dari situ akses, cari tahu tempat mana yang terbaik gitu ya. Oke, selanjutnya mungkin Pak Guru mau tanya juga, di antara kalian tadi ketika mengerjakan tugas ada yang menghadapi tantangan nggak, kesulitan nggak? Saya Pak. Oh ya, silakan Rifa disampaikan. Awal diskusi kelompok agak sedikit bingung soalnya belum Ya. terlalu paham peran KA di e-commerce, tetapi setelah lihat video contohnya jadi lebih mengerti. Oke, ya memang tadi ya setiap anak pasti ada yang sudah pernah mengetahui apa itu KA, ada yang mungkin baru pertama kali. Jadi setiap anak pasti punya tantangan sendiri-sendiri. Nah, tapi sekarang jadi lebih tahu ya Rifa ya. Iya. Oke, mungkin ada yang lain lagi yang punya pengalaman yang ingin disampaikan? Tidak ada? Tidak ada. Oke. Nah, kalau tidak ada, Pak Guru rasa cukup pertemuan kita hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya seperti yang tadi Pak Guru sudah bilang, ya, pembuatan konten salah satunya nanti adalah digital poster atau poster digital. Nah, silakan nanti kalian persiapkan bahan-bahannya apa saja untuk membuat poster digital dengan menggunakan pemanfaatan perangkat KA. Siap ya? Siap. Oke, kalau siap, Pak Guru akhiri pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu semangat, dan selalu bahagia. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin ya. Saya rasa cukup sekian. Pak Guru akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan kalian boleh kembali ke kelas ya. Oke. Ya.